Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, dan tema kita hari ini adalah tentang bab an-nafqatu 'alal iyal, bab tentang menafkahi keluarga. Sebagian sudah kita sampaikan, tapi mungkin diperdalam lagi. Tapi ada yang belum dibahas ya. Ada yang belum kebahas, mohon maaf. Tentang pasangan ya. Bab al-wasiyatu bin nisa, ini kelewat nih, al-wasiyatu bin nisa. Bab tentang bahwa istri kita itu adalah wasiat. Wasiat Allah, wasiat Rasulullah yang harus dijaga dengan baik. Sebagaimana dalam hadis, usikum bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian para wanita. Maka wanita itu adalah wasiat Allah. Kan kemarin kita bab wasiat ya? Kemarin kita bahas bab wasiat. Nah ini bersambung dengan ini, bahwa kita juga punya wasiat yang merupakan amanat dari Allah, yaitu para istri. Ya, berdasarkan tadi hadis Nabi, usikum bin nisa khairan. Kapan disampaikan itu? Di saat haji wada. Jadi ketika haji perpisahan itu Rasul berwasiat dengan banyak hal, karena itu adalah khutbah terakhirnya beliau. Jadi semacam rangkuman, semacam ikhtisar dari seluruh dakwah Nabi sejak awal disampaikan sampai akhir, dan pamungkasnya di situ, di khutbah haji wada, khutbatul wada. Di antara isi poin khutbatul wada itu adalah tentang wanita. Beliau mengatakan usikum bin nisa'i khairan, dan itu menjadi pesan abadi Rasul SAW kepada kita semua, agar senantiasa menjaga wasiat ini sebaik-baiknya, yaitu an-nisa, itu para istri. Mengapa itu jadi prioritas? Karena bisa jadi di kemudian hari ada orang-orang yang masih beranggapan memandang wanita itu seperti dulu orang-orang jahiliyah memandang mereka. Maka Rasul menekankan kembali bahwa di dalam Islam wanita itu mulia, di dalam Islam wanita itu terhormat, di dalam Islam wanita itu ditinggikan, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang barat kepada Islam, bahwa Islam itu merendahkan wanita dan mengkelas duakan mereka. Maka wasiat itu menjadi sangat penting kita ingat kembali di zaman yang seperti sekarang ini. Tapi juga ada mungkin kebablasannya. Kadang si laki-laki itu nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi si wanitanya bekerja dari pagi sampai sore. Pulang-pulang sudah habis semua tenaga dan energinya untuk mengurus rumah. Itu juga perlu dievaluasi kembali, baik secara individu maupun secara kebijakan nasional. Apakah itu akan berdampak kepada perwujudan keluarga yang berkualitas atau tidak? Apakah itu akan menunjang kepada pembangunan yang berkelanjutan, yang berkualitas bagi negara kita atau tidak? Harus dibahas itu. Ya. Supaya apa? Supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya. Tentang pendidikan anak, tentang pengasuhan, tentang kasih sayang dan sebagainya ya, itu perlu Memang selalu ada benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan mungkin kita bilang pendidikan. Mungkin selalu ada benturan antara ekonomi dengan
kepribadian atau pertumbuhan dari kepribadian selalu ada. Ekonomi menghendaki pertumbuhan, sementara kualitas sumber daya manusia itu juga perlu peningkatan. Kadang waktu tersita ke bagian ini lebih besar, kadang sebaliknya. Jadi ini perlu diingat kembali, karena kita akan mendapati ya generasi yang tadi ya kehilangan kasih sayang ibu atau berkurangnya kasih sayang ibu ketika mereka harus bekerja di luar dari pagi sampai sore. Kalau laki-laki beda, kalau laki-laki fitrahnya emang di luar dia. Laki-laki itu ngencar, laki-laki itu fitrahnya di luar. Beda dengan perempuan. Nah, nanti kita bahas juga perempuan itu kalaupun dia mencari nafkah sifatnya sedekah. Jadi kalau laki-laki itu wajib, kalau perempuan itu sedekah. Sedekah, jatuhnya pahala sedekah. Kalau dia membantu ekonomi keluarga. Kalau Allah Ta'ala dalam bab wasiat bahwa perempuan itu adalah wasiat Allah dan Rasulnya yang harus kita jaga. Kalau kita dalam diri kita selalu ditanamkan bahwa istri kita itu adalah wasiat Allah, itu pasti dijaga. Kalau kita selalu menyadari bahwa istri itu wasiat Rasulullah, yang namanya wasiat itu kan amanat, titipan, pasti dijaga gitu. Tidak akan membiarkan mereka tidak sesuai dengan yang Rasul dan Allah wasiatkan gitu. Tapi kalau menganggap mereka adalah aset dan sumber daya, nah itu pasti melenceng dari tujuannya. Kalau bahasa Sunda melenceng dari purwadaksina gitu. Kalau seseorang menganggap bahwa istri itu adalah sumber daya dan aset serta penunjang ekonomi gitu atau pijakan ekonomi, itu akan terjadi pergeseran pasti. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah para wanita bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Khiyarukum li ahli, kata Rasulullah, orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Khiyarukum, khiyar itu jamak dari khair. Khiyarukum, sebaik-baik di antara kalian, khiyarukum li ahlihi, adalah orang-orang yang paling baik pada keluarganya. Nah, jadi kalau kita ingin dikategorikan sebagai khiyar atau khairu ummati Rasulillah, yaitu dengan cara kita memperlakukan keluarga dengan baik. Itu ayatnya. Kemudian hadisnya adalah nomor 1, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Nah, ini ada hadis lain. Kalau yang tadi usikum bin nisa khairan, sekarang redaksinya istausu bin nisa khairan. Jagalah wasiat ini. Jagalah wasiat wanita dengan cara baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena wanita itu diciptakan dari rusuknya Adam, dari tulang rusuk. Dila, tulang rusuk. Tulang rusuk bentuknya apa? Bengkok, melengkung. Wa in a'waja ma fi dila'i a'lahu, kalau dia berusaha meluruskannya akan patah. Jadi wanita nggak boleh dididik dengan cara keras atau kasar, patah dia. Bukan kata kita, kata Rasulullah yang tahu berinformasi dari Allah bahwa mereka diciptakan dari rusuk Adam. Wataknya sudah begitu. Jadi kalau mereka tanda petik kita sebut misalkan pika sebelen gitu atau rudat, istri dituna, sudah bawaannya marah, nginget-nginget yang dahulu. Mereka kan ahli-ahli sejarah wanita itu kan.
Wanita itu ahli sejarah, apapun yang pernah terjadi dan dilakukan itu akan ingat 20 tahun tuh ingat terus itu. Kita pernah berkata salah, berbuat salah, eta mang puluh tahun sampai akhir hayat diemut, diingat terus. Jangan kecewa, jangan marah, jangan kesal, itu sudah tabiatnya. Kecuali bangor. Kecuali pengkhianatan atau bangor, itu mah akhlak, rusak betul. Kalau tabiat yang seperti tadi tuh, bawaannya marah, bawaannya jutek, bawaannya cuek, bawaannya segala macam, kalau ada, nah itu kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat apa yang tidak kau sukai dari istrimu, salah satu hal, kalian akan mendapati hal yang baik dari istrimu dalam hal lain. Kalau kau mendapati istrimu kurang dalam satu hal, kau akan mendapati kelebihan dari istrimu dalam hal lain. Itu kata Rasul, nanti kita sampaikan hadis. Dalam ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, bisa jadi apa yang kau tidak sukai dari pasanganmu itu ada kebaikan bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau sukai malah itu ada keburukan di belakang. Jadi yang penting on the track, yang penting ala manhajillah, yang penting kita di atas manhaj Allah, di atas jalurnya Allah SWT, itu kita akan selamat dalam segala hal. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Nah, kalau dibiarkan itu melengkung terus. Yang namanya tulang rusuk itu bengkok ya. Kalau dia dibiarkan terus ya bengkok terus. Kalau dia diluruskan juga patah. Gimana dong? Caranya adalah luruskan pelan-pelan. Syuwaya. Pelan-pelan. Lon-alon. Ini memang paling sulit ya. Bab wanita itu bab paling sulit dalam segala hal. Makanya kata Rocky Gerung itu, wanita itu indah sebagai fiksi, tapi horor sebagai fakta. Kurang lebih begitu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa, maka baik-baiklah dengan mereka. Istrimu adalah wasiat Allah, istrimu adalah wasiat Rasulullah. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Titipan. Kalau kau luruskan dengan keras dia akan patah, kalau kau biarkan terus melengkung akan bengkok terus. Maka perbaiki pelan-pelan, arahkan, bimbing pelan-pelan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari Muslim, redaksinya sedikit berbeda. Bukan fa innal mar'ata khuliqat min dila, bukan redaksi wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi dalam hadis lain al mar'atu qaddila, wanita seperti tulang rusuk. Itu riwayat lain. Redaksinya bukan diciptakan dari tulang rusuk, tapi wanita seperti tulang rusuk. Dua-duanya sahih. Fa in aqamtaha kasartaha, jika kau luruskan kau akan patahkan dia. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awajun. Nah, wanita itu rumusnya begini, kita dapat bersenang-senang dengan mereka dengan syarat mau menerima kekurangan mereka. Itu kaidah. Kata Rasulullah SAW, fa in istamta'ta biha, kau bisa bersenang-senang dengan istrimu, dengan wanita, wa fiha awajun, dengan syarat kamu menerima awajnya, apa? Kebengkokannya itu. Jadi kalau kita tidak ingin mendapati mereka bengkok, ya udah, kamu nggak bisa bersenang-senangan dengan mereka, gitu. Bisa. Jadi judulnya itu cuma dua. Kau bisa bersenang-senangan dengan istrimu asal kau terima kekurangannya, atau kau tidak beristri sama sekali. Hidupmu akan mungkin lurus-lurus aja. Jadi itu kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW seperti itu. Di antara kebengkokannya itu? Kebengkokannya sangat sensitif, personal, cepat, lebih mengandalkan perasaan daripada logikanya. Lebih mengandalkan perasaan daripada mantiknya, daripada logikanya, daripada yang seharusnya. Maka hak talak itu dipegang oleh suami. Kata para ulama, kalau hak talak dipegang istri,
banyak yang cerai di hari kedua setelah nikah. Ketika dia mendapati kok suaminya tidak seperti yang saya lihat, diharapkan, ya, tidak seperti yang ada di film dan segala macam, tidak seperti yang ada di sinetron, yang ada di di idola-idola gitu. Jauh banget suami saya. Makanya kata ulama, andaikan hak talak diberikan pada istri, maka niscaya di hari kedua pernikahan semuanya pada dicerai. Tapi laki tetap harus dominan memimpin kan? Maka lelaki itu diberi kekuasaan di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawam, pemimpin, pengatur, pengurus, pelindung, imam. Qawam itu mencakup semua arti kepemimpinan di situ. Qawam dari kata qama yaqumu qawam. Jadi benar-benar yang menegakkan segala sesuatu itu laki-laki. Nah, qawamah itu harus dibuktikan dalam keseharian gitu. Apalagi secara psikologi ada kajian bahwa wanita itu sebenarnya inginnya itu diarahkan, di-drive oleh kita gitu. Jangan dibiarin. Mereka tuh senang apabila di-drive, disetir, itu mereka suka. Tapi banyak laki-laki yang gagal jadi imam, malah laki-laki jadi makmum. Nah itu masalahnya. Kenapa laki-laki jadi makmum? Karena yang membiayai yaitu istrinya. Maka istri jadi imam di situ. Terbalik. Jadi fitrahnya tak bolak-balik. Tak bolak-balik. Jadi itu ya. Dan dalam kesempatan lain disebutkan juga perempuan itu, kata Rasulullah itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu memang akalnya setengah dan agamanya setengah. Yang dimaksud dengan agamanya setengah, banyak sekali ibadah-ibadah fardu-fardu yang wanita itu ada liburnya. Makanya setengah itu dalam agama. Orang puasa dia ada libur 2 minggu, seminggu. Orang sholat dia ada libur. Orang apalagi membaca Quran dia ada libur dan lain sebagainya. Makanya naqisuddin, agamanya memang kurang. Wa aklin, dan juga tadi cara berpikirnya, logikanya itu kita lebih halusnya adalah kurang dibanding laki-laki ya gitulah. Kurang dibanding laki-laki. Tadi mengedepankan perasaan daripada logika, mengedepankan perasaan daripada rasionalitas. Dan itu fakta. Itu fakta. Kalau kita contohkan nanti khawatirnya ada yang tersinggung ya, kan ibu-ibu ya. Yang penting itulah kaidahnya bahwa mereka itu dalam hadis lain riwayat Ahmad, kalau ini kan Sahih Bukhari ya. Kalau riwayat Ahmad ada lagi, rifqon bil qawarir. Wanita itu bagaikan gelas kaca. Qawarir jamak dari qaruroh, gelas kaca. Gelas kaca itu kalau sudah retak bisa direkatkan lagi tapi tetap ada guratannya. Tidak akan kembali ke kaca seperti semula, kecuali digodok, dilebur lagi di pabrik. Nah, mungkin itu jadi gelas lagi, tapi mungkin sudah bukan lagi gelas kita. Sudah nggak tahu jadi gelas apa nantinya gitu. Jadi begitu kata Rasulullah SAW, wanita itu bagaikan gelas kaca. Rifqon, maka lembutlah dengan mereka. Rifqon itu rafiq. Rafiq itu rifkun, rifki itu kelembutan. Jadi kalau Anda ada anak namanya Rifki itu artinya lembut. Kalau rezeki mah rezeki itu. Rifki. Jadi rifkon, lembut-lembutlah kalian, perlakukanlah lembut wanita-wanita itu karena mereka itu gelas kaca yang mudah pupus, mudah retak, mudah pecah. Jadi kaidah berinteraksi, kaidah sosial dengan wanita baik dalam keluarga, terutama keluarga yang saya maksudnya, ataupun yang lainnya, itu terima kekurangannya, kau bisa bergaul dengan dia.
Suami istri lebih-lebih. Kau bisa istamta itu Pak, menikmati bahasa kasarnya. Istamta biha, kau bisa menikmatinya, kau bisa bersenang-senangan dia. Wa fiha awajun, tapi kau harus terima kekurangannya. Dalam hadis lain Nabi menerangkan, Bukhari juga tuh, mereka itu kebiasaannya apa? Kurang terima kasih sama suaminya. Itu sudah tabiat itu. Jadi jangan dibesar-besarkan, aduh istri saya tidak tahu terima kasih sama saya. Istri saya tidak mau mengakui kebaikan saya. Enggak usah dimasalahkan. Jadi dari zaman dulu Nabi sudah mengingatkan itu. Bahwa beliau pernah diperlihatkan neraka, lalu ternyata kebanyakannya itu kaum wanita. Ternyata bukan karena kekufurannya pada Allah, tapi kekufurannya pada nikmat suami yang Allah kasihkan lewat suami maksudnya. Ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? La, bal yakfurnal ashir, tidak. Tapi mereka adalah yakfurnal ashir, kufur nikmat pada suami. Itu sudah tabiatnya. Zaman Nabi sudah dijelaskan itu. Maka cuek-cuek saja, menghadapi mereka itu santai-santai saja. Banyak ngalah, banyak diam, sing sabar. Itu memang begitu. Tapi dalam hal-hal prinsip, dalam iqamatu hududillah itu batasannya. Dalam iqamat hududillah, contoh misalkan antara sholat dengan tidak sholat, itu red line, itu garis merah. Antara menutup aurat tidak menutup aurat, itu garis merah, tidak boleh ada kompromi di situ. Antara pelanggaran lainnya, khomer misalkan, itu red line. Tidak ada di situ yang namanya ngalah, tanazul dari hududillah, tanazul dari aturan Allah, itu nggak ada. Tapi dalam perkara-perkara yang tidak prinsipil, maka kunci memahami mereka adalah as-sukutu wa taghaful. Taghaful itu apa? Cuek. Dalam sebuah keterangan disebutkan, rumah tangga itu akan senantiasa baik-baik saja kalau memiliki at-taghaful. Dari kata goplah, taghaful, tapi konotasinya positif. Goplah yang positif, apa artinya? Cuek, nggak usah dipikirin. Jangan reset. Jangan dibawa pikiran kalau mereka banyak kekurangan tuh udah. Jangan dijadikan beban gitu. Nggak usah cerewet, Pak. Kitanya ke mereka itu banyak ngalah itu maksudnya. Cuekin aja, apapun kekurangan mereka itu udah terima aja. Toh kalaupun dia berbuat salah juga urusannya dengan Allah. Abu Darda dalam sebuah keterangan disebutkan ketika beliau menikah itu dia deal dulu sama istrinya itu. Aku akan memaafkanmu saat kamu salah dan tidak usah minta maaf, ibaratnya gitulah. Dan kamu pun begitu, maafkan aku jika aku salah. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah bisa jadi teman selamanya. Jadi kalau tidak saling menerima, kita tidak akan jadi teman selamanya. Kenapa sih kita penting bahas ini? Karena sekarang lihat banyak public figure yang menampakkan kemesraan bertahun-tahun sampai menjadi idola semua rumah tangga, idola betul itu. Tiba-tiba gugat cerai, tiba-tiba bermasalah. Bukan satu dua, itu hampir banyak. Para artis melangganan tiap hari ada beritanya. Menampakkan kemesraan bahkan di depan kamera itu para artis itu ya. Segala macam, pokoknya sampai ngasih hadiah itu selain mas kawin itu ngasih kunci BMW dan mobilnya tentunya. Sampai ada yang ngasih apartemen dan lain sebagainya, sampai segala macam lah. Romantikanya juga disiarkan gitu. Tiba-tiba esok hari kita mendengar ada gugat cerai. Selingkuh. 1, 2, 3, 4 banyak kasusnya. Kalau disebut oknum enggak, itu banyak itu. Banyak sekali. Nah, penting fikih keluarga semacam ini tuh disampaikan lagi. Bahwa kekurangan pasangan itu kuncinya adalah at-taghaful, saling
tanazul, saling apa istilahnya, udah lepas aja gitu. Selama tidak melanggar hududullah, iqamatu hududillah itu masih dijaga, udah aman lah. Kecuali tidak begitu. Nah, wa fi riwayatin Muslim, ada redaksi lain dari riwayat Muslim. Jadi hadis yang sama tapi 3 redaksi. Innal mar'ata khuliqat min dilain. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin. Dia tidak bisa ajeg dalam satu tariqah, dalam satu jalan. Jadi kalau mereka tidak ajeg itu, labil, itu sudah wataknya juga, sudah sifatnya. Kalau bahasa sederhananya mah lampu sen kiri, beloknya kanan, itu udah biasa itu. Sampai ada doanya, ya Allah, lindungilah hamba dari ibu-ibu yang sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Amin. Ada doanya itu. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 itu Allah terangkan tuh sifat wanita. Awaman yunasya fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu punya sifat yang inherent dalam dirinya, built-in-nya begitu. Yunasya fil hilyah, menyukai perhiasan. Wanita itu menyukai perhiasan. Syahwatnya tuh ada di perhiasan. Kalau laki-laki syahwatnya di wanita. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa. Laki-laki itu di wanita syahwatnya. Dan kata Nabi dalam hadis, aku tidak tinggalkan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki umatku melebihi bahayanya fitnah wanita bagi laki-laki. Tapi perempuan yunasya fil hilyah, fitrahnya itu dibuat suka dan syahwatnya itu pada perhiasan. Jadi kalau mereka itu kerjaannya minta duit sama minta cincin, sudah fitrahnya. Sudah fitrahnya begitu. Bukan materialistis, memang fitrahnya begitu. Gimana kuncinya menghadapi itu? Ya kasih. Kalau ada, kalau nggak ada ya sasadu. Sasadu aja, sasadu. Laki-laki itu kan 1000 akal, sasadu aja. Jadi itu ya. Mereka itu, dan kedua, wa huwa fil khisam ghairu mubin, di antara watak kedua wanita yang Al-Qur'an sebutkan, fil khisami ghairu mubin, labil. Ghairu mubin itu labil. Apalagi dalam persengketaan, oh mereka tuh labil. Kalau ada kasus, maka dalam Islam wanita tidak boleh jadi saksi pidana. Dalam Islam, dalam peradilan Islam, wanita tidak boleh jadi saksi pidana. Kecuali perdata itu boleh. Karena mereka tidak akan sanggup dan tidak akan tahan melihat kejadian pidana itu kecuali menutup mata atau lari. Wanita itu biasa begitu. Kecuali kumpulan wanita atau beberapa wanita, itu ada sebagian mazhab menerimanya. Tapi kalau satu orang wanita, persaksian pidananya itu tidak diterima. Kalau bukti sekunder tambahan mungkin, tetapi kalau dia jadi saksi utama tidak bisa. Karena wanita itu kalau melihat kejadian pidana langsung gini, langsung tutup mata, nggak tahu kejadiannya, siapa yang nusuk, siapa yang, karena tadi mereka lebih didominasi oleh perasaan. Takutnya itu menutupi kemampuan dia untuk menyaksikan kejadian pidana. Maka dalam Islam silakan dicek ya, wanita itu tidak bisa dijadikan saksi pidana. Fa in istamta'ta biha fa fi awajun, kau bisa menikmati mereka, kau bisa bersenang-senang dengan mereka asalkan kau terima kekurangannya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau geus mentok kadi tu kadi segala macam, kasruha talaquha. Ya paling bercerai. Kalau sudah tidak ada saling menerima, kalau sudah saling tidak bisa saling cuek, saling tanazul, saling mengalah, biasanya mentoknya itu tolakuha, paling perceraian. Maka sebelum tolakuha itu terjadi, apa tadi? Tagoful, Pak, miliki sikap cuek dan sikap mengalah. Wis pek kumaha manehna pek waekeun, asalkan tidak melanggar hukum Allah. Kan tujuan keluarga itu kan diantaranya an yuqima hududallah, menegakkan hukum Allah.
Kalau tujuan itu tidak terlaksana, nah ini ada evaluasi. Pernikahan itu harus dievaluasi kalau tidak tercipta atau tidak terlaksananya hukum-hukum Allah. Dievaluasi pernikahannya. Kok tidak sholat? Pasangan kita kok tidak mau zakat padahal ada, kok tidak mau puasa padahal bisa, mampu, ya. Itu dievaluasi pernikahan. Tapi kalau urusan-urusan selain yang prinsip ini udah tagaful aja, cuekin dan nggak usah hiraukan. Kekurangan apapun nggak usah hiraukan, kecuali hubungannya dengan hal-hal prinsip. Nah, Nabi SAW juga dalam hadis kedua, tadi hadis pertama dengan 3 redaksi ya. Hadis yang kedua ini Rasul SAW ketika memberikan pengarahan begitu ya, itu beliau menyebutkan wa'adha fihin. Jadi beliau itu sering menyempatkan waktu berpidato di hadapan wanita terkait hukum-hukum yang berkenaan dengan khusus mereka. Rasul itu punya majelis dengan ibu-ibu, biasanya hari Kamis. Dan wanita-wanita Madinah itu kumpul di situ. Saking semangatnya itu ibu-ibu Madinah itu dalam thalabul ilmi kepada Rasul, sampai Rasul puji mereka. Dalam hadis, nikmatin nisa nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Madinah. Kenapa? La yastahina minal ilmi, karena mereka itu punya semangat thalabul ilmi, tidak malu bertanya dan senantiasa antusias dalam ilmu. Nah, ciri-ciri wanita terbaik di dalam masyarakat itu adalah thalabul ilmi, rajin menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini tercukupi kebutuhan ilmunya ya. Ada hari Senin, ada yang Selasa, ada yang Kamis, alhamdulillah. Jadi setiap majelisnya punya waktu-waktu tersendiri. Ada yang hari lain dan sebagainya. Nikmatin nisa nisaul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Madinah, mereka semangat mencari ilmu. Tetapi di kita itu ketimpangannya bapak-bapaknya jarang menuntut ilmu. Jadi ketika di rumah nggak nyambung itu ilmunya si ibu dengan ilmu si bapak nggak nyambung. Ibunya digembleng di pengawasan, bapaknya kan sibuk. Kalau di sini alhamdulillah kita punya jadwal rutin. Ini kalau bagi yang jarang ngaji, ketemu di rumah, istrinya ngaji terus, itu ada ketimpangan ilmu, dan itu problem juga. Problem itu, bahkan ada keluhannya itu sempat ramai dulu. Ketika di Bandung ada fenomena ibu-ibunya rajin ngaji, bapak-bapaknya tarang ngaji. Itu sempat jadi pembahasan itu, problematika umat di Bandung. Tadi ada ketimpangan. Ibunya rajin, bapaknya kurang rajin alias kedul. Gimana ngimbanginya? Ngimbanginya minimal seminggu sekali hadirlah di taklim, minimal, apalagi kalau rutin lebih bagus lagi. Apalagi ada kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Fardunya fardu ain. Fardu ain itu fardu yang mengikat secara individual. Bukan fardu kifai atau kifayah yang fardunya mengikat kepada masyarakat. Jika sudah ada yang melaksanakannya, yang lain enggak usah atau tidak wajib. Seperti jenazah, yang penting ada 2 orang ngurus, selesai urusan itu beres. Kalau tidak ada, seluruh umat Islam berdosa, gitu. Terutama yang sekitar situ. Kalau ilmu enggak, fardunya fardu ain, mengikat dan menjadi hukum bagi setiap individu muslim. Thalabul ilmi fardhatun ay fardu ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Nah, di dalam suatu pidato Rasulullah SAW memberi ceramah kepada para wanita, isinya diantaranya begini: ya'midu ahadukum fayajlidu mura'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Kata Rasulullah, banyak sekali bapak-bapak, suami-suami yang kerjaannya marahin istri, ngedumel sama istri, nyarekan istri, tapi di akhir malam istrinya tanda petik dipakai juga. Nabi menegur keras ini. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu tanda petik ya,
ngaririweuh lah ya, menyusahkan atau mungkin berkata-kata yang kurang baik kepada istrinya, tapi ujung-ujungnya juga dia gauli juga. Ini Rasul sudah mewanti-wanti, model begitu tuh banyak gitu. Nyorekan maseaan, hayu maseaan, ai ujung-ujungna mah nyuhunkeun. Nah eta tah. Ya'midu ahadukum fayajlidu mura'atahu. Bahkan di sini mah ada di antara laki-laki itu, ahadukum itu berarti di antara, tidak semuanya ya. Fayajlidu mura'atahu, mukul istrinya. Yang maseaan istrinya. Seperti sikap seorang majikan pada sahayanya. Fala aluh yudoji'uha, ujung-ujungnya yudoji'uha, menggaulinya min akhiri yaumihi, di akhir waktunya, mungkin akhir malam, mungkin akhir siang. Jadi pasya ujung-ujung nama itu ya, gaul lagi itu. Tsumma wa'adahum fi dhahikihim min ad-dartati wa qala lima yadhak ahadukum bima yaf'al. Nah, ketika pidato begitu, ada di antara anggota majelis yang enggak sengaja kentut. Pada ketawa semua. Lalu Nabi SAW sambil bercanda, lima yadhak ahadukum. Kenapa tertawa? Itu kan terjadi pada setiap orang. Nah, gitu. Jadi Nabi tidak menghilangkan canda tawanya ketika bahkan berpidato yang serius. Ini sampingan dari kisah intinya gitu. Jadi ketika Nabi menyampaikan itu, ada seseorang yang mengeluarkan angin, kata Nabi, kenapa kalian ketawa? Kan semua orang juga kentut, tidak ada yang tidak kentut kan? Mungkin ini karena tidak sengaja dan lain sebagainya dan terusnya. Inti dari bahasan itu adalah ini ceramahnya tentang wanita tapi di hadapan laki-laki. Itu ya, ada keterangan summa dzakaron nisaa, menyebutkan wanita, fa wa'adhu fihinna, dan Rasul mewasiatkan para bapak, para laki-laki tentang mereka. Itu keterangan hadis ini muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Ada yang menjelaskan syarahnya, ini dimaksud dengan diciptakan dari tulang rusuk itu dulu pada proses penciptaan awalnya, Adam ya. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yafraq itu jangan permasalahkan seorang mukmin dari seorang mukminah, suami istri maksudnya. In kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka pada kelakuan istri yang dalam satu hal, radiya minha akhar, dia dapat menerima kelakuan istri yang lain di bagian yang lain. Jadi ini menguatkan yang tadi, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi para suami itu kalau dia merasa ada sesuatu yang tidak baik dari istrinya dalam satu hal, maka carilah dari hal lain yang dia ridhoi. Jadi seimbang akhirnya. Nah, kemudian hadis keempat sama dengan hadis pertama, itu haji wada juga sama pesannya, yaitu ala wastausu bin nisa khairan, baik-baiklah kalian kepada para istri, para wanita. Satu lagi Pak, maaf nih tambahan. Belum bel ya? Wa an Muawiyah bin Haidata radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaih. Nah, apa hak istri dari kita? Berarti kewajiban kita apa terhadap istri itu? Yang pertama, antut imaha idza ta'imta, kau memberi dia makan seperti yang kau makan. Itu kewajiban suami sama istri. Yang dasar ya. Kau beri makan dia dari apa yang kau makan. Ulah sampai suaminya makan di padang, istrinya pakai urap. Atau suaminya makan bistik, istrinya makan bala-bala. Nah itu istrinya dikasih makan di bawah standar dia, nggak boleh. Itu hak mereka makan dari apa yang kau makan. Antut imaha idza ta'imta, kau beri makan dia seperti yang kau makan. Standar yang kau makan itulah standar istrimu makan.
Wa taksuha idza tasaita, dan kau beri pakaian dia seperti pakaianmu. Jadi jangan tapi di kita mah faktanya terbalik ya. Istri itu standar pakaiannya jauh di atas suaminya kalau di kita. Kalau zaman dulu mungkin tidak seperti itu. Makanya kata Rasul, berikanlah pakaian istrimu seperti yang kau pakai gitu. Kualitas standarnya dan segala harganya bahkan samain sama kamu. Bagus gitu. Tapi di kita ini nampaknya tidak sama ya. Kalau di kita justru rata-rata istri itu lebih bagus istri pakaiannya. Ya. Kalau makanan relatif lah. Wala tadribil wajha, kalau kamu marah jangan pukul muka. Nggak boleh nempeleng itu, nggak boleh, haram. Kalau mau menghukum istri itu pukul dampalnya, dampal atau betisnya. Dorban ghairu mubarrah, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tidak menyakiti, hanya sebatas mengingatkan aja. Tidak menyakiti. Kalau menyakiti haram jatuhnya. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelekin istri. Oh, kamu mah sudah dandan kayak gitu, masih menor aja misalkan. Disebut menor, disebut wala tuqabbih, pokoknya jangan jelekin istri apapun itu. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait, jangan diam-diaman kecuali di rumah. Boleh diam-diaman tapi tetap di rumah. Jangan minggat kemana-mana. Itu di zaman saya sering ulang kisah-kisahnya itu. Ali itu pernah pasya dengan Fatimah, putri Rasul, istri beliau itu. Minggat, tapi minggatnya ke masjid. Ali itu ngaringkuk di masjid. Sampai disusul, balik. Ali, kata Rasulullah, pulang kamu ke istrimu, ke Fatimah. Itu ada kejadian. Artinya apa? Rasulullah SAW menyuruh para suami, kalaupun pasya dengan istri, silahkan, tapi di rumah. Wala tahjur, jangan kau baudi, jangan kau jauhi, jangan kau diam-diaman, jangan kau berjarak dengan dia, illa fil bait, kecuali kalau tetap masih di rumah. Hadis Hasan riwayat Abu Daud dan juga riwayat-riwayat lainnya. Jadi itu kewajiban kita yang merupakan hak istri kita. Diberi makan yang standar dengan kita, diberi pakaian yang standar dengan kita, jangan memukul mukanya, menempeleng ya, jangan menjelekkan dia, jangan memisahkan diri dari dia kecuali masih di rumah. Itu kewajiban kita kepada para mereka. Dan penutup adalah hadis yang tadi kita sampaikan di awal, sebaik-baik kalian adalah sebaik orang yang paling baik pada keluarganya. Dan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang akhlaknya paling baik. Dan itu terutama pada keluarganya, pada istrinya. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Pada siapa? Khiyarukum linisaihim, pada pasangannya, pada istri ya. Mudah-mudahan ini menjadi istilahnya pengingat ya, kalau ilmu sih sudah tahu semua rata-rata kewajiban kita ini. Dan yang kedua mungkin menjadi teguran atau kritik kepada kita semua, jangan-jangan ini adalah selama ini sikap kita tidak baik. Ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang sholihah. Hadis riwayat Muslim.